Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitra Sarda Soleman dengan stambuk D1A1180006. Saya dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halwoleo Kendari. Saya akan menjelaskan sejarah pertanian dari masa praaksara sampai dengan zaman kemerdekaan atau sampai sekarang ini. Masa praaksara adalah zaman manusia belum mengenal tulisan. Masa praaksara dimulai sejak manusia ada di muka bumi sampai dengan saat manusia mengenal tulisan. Perkembangan kehidupan manusia praaksara di Indonesia dibagi terdalam beberapa masa, yaitu masa hidup berburu dan mengumpulkan makanan. Awal kehidupan manusia praaksara di Indonesia ditandai dengan kegiatan berburu dan mengumpulkan makanan. Binatang pemburuan yang dicari diantaranya gajah, banteng, badak, rusa, dan kerbau liar. Selain itu, mereka juga berburu ikan dan kerang di laut. Kegiatan perburuan kebanyakan dilakukan oleh laki-laki. Tugas perempuan adalah mengumpulkan makanan yang didapat dari alam sekitar. Bahan makanan yang dikumpulkan antara lain ubi, keladi, daun-daunan, dan buah-buahan. Pada masa itu, manusia purba belum mengenal cara bercocok tanam. Mereka sangat bergantung pada alam yang tersedia. Segala yang terdapat di sekitar diambil dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Alat kehidupan yang digunakan pada masa mengumpulkan makanan berupa kapak perimbas, alat servis. Kehidupan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan kebanyakan di gua-gua dekat sungai. Gua yang digunakan adalah gua yang bagian atasnya terlindungi oleh karang. Kehidupan manusia di gua-gua dapat dilihat dari peninggalan seni lukis yang terdapat di Gua Leang-Leang di Provinsi Sulawesi Selatan contohnya. Lukisan yang tertera berupa tangan-tangan manusia dan binatang dengan cat merah. Lukisan tersebut menggambarkan perjuangan hidup manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Fosil sampah dapur terbentuk dari sisa-sisa makanan, kulit kerang, dan tulang-tulang ikan yang menggunung di tepi-tepi pantai. Fosil tersebut hampir di sepanjang pantai, contohnya di Sumatera Timur. Kedua, pada masa bercocok tanam dan berternak. Pada masa bercocok tanam, timbul suatu revolusi peradaban yang menyangkut kehidupan manusia purba. Pada saat itu, terjadi perubahan dari tradisi mengumpulkan makanan menuju menghasilkan makanan. Di masa ini, manusia sudah tidak bergantung lagi pada alam. Selain itu, kehidupan nomaden juga mulai hilang. Tempat-tempat yang didiami adalah tempat yang tinggi. Jenis tanaman yang ditanam antara lain padi, jagung, keladi, sukun, pisang, dan ketela. Hewan yang diternak seperti unggas, kerbau, dan babi. Perkakas batu yang digunakan saat itu umumnya sudah diasah sampai halus. Alat batu yang banyak digunakan yaitu kapak persegi, kapak lonjong, alat obsidan atau batu kecubung, mata panah. Untuk memenuhi kehidupan, manusia masa itu melakukan sistem barter. Sistem barter yaitu tukar-menukar barang dengan barang. Alat tukar yang biasanya digunakan yaitu garam, ikat laut kering, atau hasil kerajinan tangan. Contohnya gerabah, beliung, dan berbagai perhiasan dari batu. Dengan berbagai kegiatan yang sudah dilakukan, menunjukkan bahwa penggunaan bahasa lisan diperkirakan sudah dilakukan. Ketiga, pada masa megalitikum. Selain alat-alat yang sudah ditemukan, masih terdapat benda lain yang dihasilkan, khususnya benda yang dikaitkan dengan kepercayaan manusia pada masa zaman batu. Kepercayaan masyarakat pada masa bercocok tanam merupakan perkembangan dari masa berburu dan mengumpulkan makanan. Pada masa sebelumnya, manusia purba sudah mengenal kepercayaan adanya penguburan. Pada masa bercocok tanam, kepercayaan itu dibuktikan dengan ditemukannya bangunan-bangunan batu besar atau disebut megalitikum. Bangunan megalitikum diperkirakan berlangsung sejak masa bercocok tanam dan masa perundanggian. Bangunan-bangunan batu pada masa megalitikum antara lain menhir,
dolmen, sarkofagus atau keranda, kubur batu, punden berundak-undak, waruga, dan arca. Keempat, masa kemahiran teknik atau perundagian. Pada masa perundagian, manusia purba sudah mahir membuat perkakas-perkakas yang berasal dari logam. Peninggalan perkakas pada masa itu seperti nekara, moko, arca perunggu, kapak perunggu, bejana perunggu, dan perhiasan. Sejarah pertanian Indonesia tidak terlepas dari kejayaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan yang beribu kota di Trowulan ini berada di wilayah aliran Sungai Brantas, sungai kedua terbesar di Pulau Jawa. Lokasi ini juga dekat dengan muara Sungai Bengawan Solo. Majapahit memiliki sektor pertanian yang kuat karena menghasilkan padi dalam jumlah besar. Produk padi ini dihasilkan di lembah Sungai Brantas dan Solo yang sangat subur. Padi kemudian diangkut dengan kapal ke muara di dekat Trowulan. Bukti bahwa sejarah pertanian sudah ada sejak zaman kerajaan, yaitu dengan adanya relief di dinding Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang menggambarkan kegiatan pertanian. Bahkan terdapat pula prasasti batu yang menggambarkan raja meletakkan beras. Selain beras, komoditas pertanian Indonesia lainnya adalah rempah-rempah. Maka tak heran bangsa Eropa begitu menginginkan rempah-rempah khas Nusantara. Bahkan datangnya Belanda ke Indonesia tidak lain untuk mengincar rempah-rempah dan melakukan monopoli perdagangan melalui kongsi dagangnya, yaitu VOC. Di era Hindia Belanda tahun 1830, Gubernur Jenderal Johannes van der Bosch mengeluarkan sistem tanam paksa. Ia mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya, yaitu 20%, untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum atau nila. Hasil tanam ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan, dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Namun sistem tanam paksa mendapat kecaman-kecaman dari kaum liberal di Eropa. Pemerintah Belanda menghapus sistem tanam paksa itu. Namun pelaksanaan penghapusannya dijalankan secara berangsur-angsur. Penghapusan dimulai tahun 1850 ketika kaum liberal memperoleh kemenangan politik yang mutlak di negeri Belanda. Dan tahun 1877 hampir seluruhnya dihapus kecuali penanaman kopi, tetap bertahan sampai tahun 1917. Setelah merdeka, sektor pertanian di Indonesia berfokus pada kelapa sawit. Di era reformasi pada tahun 1998, Departemen Pertanian kehilangan arah. Hal ini dikarenakan pudarnya pembangunan jangka panjang ke-6 yang menjadi ciri khas tahap orientasi pemerintahan Orde Lama. Pada era ini, rakyat sudah kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, meski tidak semuanya tapi mendominasi. Dampak yang ditimbulkan sangatlah besar. Kegiatan-kegiatan penyuluhan dan intensifikasi pertanian melambat. Dampak yang ditimbulkannya adalah rendahnya produktivitas pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura. Pada tahun 2005, tahun ini muncul rencana pemerintah dalam melakukan revitalisasi pertanian di Indonesia. Hal ini ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273 Tahun 2007 terkait dengan penjabaran penyuluhan pertanian. Konsentrasi peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian ini mengantarkan Indonesia mencapai swasembada beras kedua pada tahun 2008. Hal ini ditunjang dengan penambahan tenaga penyuluhan pertanian melalui tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluhan pertanian atau THL-TBPP. Pada tahun 2010, pertanian di Indonesia mengarah kepada pertanian organik. Pada awalnya pada tahun ini dicanangkan program pertanian organik karena banyak hal tentang kekurangan para petani di Indonesia, menjadikan rencana pertanian organik diundur sampai 2014. Akan tetapi pada tahun 2010 ini penggunaan pupuk kimia sudah mulai dikurangi dan pertanian organik mulai digalakkan di beberapa daerah.
Pada zaman modernisasi pertanian dilakukan melalui penerapan alat mesin pertanian. Hal itu merupakan upaya pemerintah untuk mengantisipasi tenaga kerja petani yang makin berkurang, juga meningkatkan efisiensi usaha tani. Untuk itu, pemerintahan menggelontorkan ribuan unit alat mesin pertanian. Ada beberapa alasan pemerintah mendorong mekanisasi pertanian, di antaranya luas lahan pertanian makin menyusut yang diperkirakan konversi lahan mencapai 110.000 hektar per tahun. Usaha tani belum efisien, kehilangan hasil masih cukup tinggi, tenaga kerja petani juga makin berkurang. Apalagi di sisi lain generasi muda banyak yang tidak mau terjun ke usaha tani karena alasan kotor dan panas. Penerapan alat mesin pertanian ini mengubah pola pikir dari bertani secara tradisional ke modern. Tidak hanya pada proses penanaman saja, pada saat panen juga menggunakan alat instan ungkap sarwo yang hanya membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Sedangkan untuk menggunakan tenaga manusia perlu waktu 1 minggu untuk menyelesaikannya. Keuntungan lainnya adalah saat tanaman bisa serentak karena pengolahan lahan bisa cepat sehingga petani bisa menanam 3 kali dalam setahun. Mungkin itu saja penjabaran dari saya tentang sejarah pertanian di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.